23 September 2024 menjadi tanggal yang penting bagi agenda atau proses hilirisasi tanah air karena hari ini Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan dan juga menyaksikan proses produksi perdana katoda tembaga di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana profil dari fasilitas ini dan bagaimana rencana ke depan terhadap penambahan nilai dari proses hilirisasi tambang dan juga minerba di Indonesia, langsung saja mari kita simak dialog saya bersama dengan Direktur Utama dari induk perusahaan BUMN yang bergerak di sektor minerba, yaitu Main ID, Bapak Hendy Priyo Santoso berikut ini. Pak Hendy, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat terhadap peresmian hari ini, sukses dan lancar acaranya peresmian dari smelter single line terbesar di dunia yang ada di KEK Gresik. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia profil dari fasilitas ini, kapasitas produksinya dari pemurnian atau fasilitas ini sebesar apa Pak? Silakan. Baik, jadi smelter kedua yang baru selesai dibangun ini dan sudah mulai produksi, itu kapasitasnya 1,7 juta ton konsentrat yang bisa diproses. Ini menambah kapasitas smelter yang pertama yang tadinya 1 juta ton juga sudah diekspansi menjadi 1,3 juta ton dan sudah diresmikan oleh Presiden di bulan Desember yang lalu. Jadi kalau total pemrosesan sekarang bisa sampai 3 juta ton. Itu nanti akan memproduksi kira-kira 900.000 ton koper katoda tembaga. Di samping itu juga akhirnya Indonesia bisa memproses mineral-mineral ikutan yang tadinya itu masih terekspor sebagai konsentrat. Sekarang selain smelter plant untuk tembaga, kita juga ada precious metal refinery, karena di dalam konsentrat tembaga itu ada kandungan mineral-mineral lain seperti emas, seperti palladium, seperti perak, seperti platinum dan lain-lain. Jadi yang paling utama tahun depan kita akan produksi 50 ton emas dari smelter ini dan precious metal refinery-nya. Dan tentunya ini suatu hal yang sangat menambah nilai bagi perekonomian negara kita. Tadi Pak Presiden menyampaikan total economic benefit-nya sampai 80 triliun per tahunnya. Nah, saya ingin menambahkan sekarang juga bisa menjadi basis untuk industrialisasi. Karena apa yang kita produksi di sini adalah bahan baku untuk industri yang lebih hilir. Ini diharapkan di kawasan ekonomi ini nanti bertumbuh juga pabrik-pabrik yang memanfaatkan koper katoda dan bahan-bahan mineral lainnya sebagai bahan baku. Sehingga bisa menciptakan multiplier yang besar, lapangan kerja yang lebih besar, dan tentunya GDP growth yang lebih tinggi. Oke, baik. Lalu berarti off-taker-nya bisa dikatakan sebagian ada yang dari dalam negeri atau utamanya kepada luar negeri dulu, Pak? Jadi memang sekarang koper katoda ini sebagian besar masih diekspor. Ada yang ke Cina, ada yang ke Eropa, ada yang ke belahan dunia Amerika. Tapi nanti kami punya visi bahwa Indonesia juga akan menjadi pusat industrialisasi. Nah, jadi kita terbuka lebar kalau nanti pabrik-pabrik yang memproduksi barang industri jadi itu buka di sini, ya kita siap menjadi supplier bahan baku. Dan tentunya ini yang kita harapkan dan kita targetkan ke depan. Dengan diresmikannya smelter hari ini juga adalah bentuk kesuksesan dari kolaborasi antara holding BUMN Main ID bersama dengan PT Freeport Indonesia. Kedepannya mungkin rencana-rencana kolaborasi apa lagi Pak yang akan dilakukan oleh Main ID tentunya untuk melakukan added value atau penambahan nilai dari holding BUMN yang ada di sektor pertambangan ini? Iya, jadi
Kalau kerjasama dengan Freeport, McMoran itu sangat positif. Kita lanjutkan ya, karena kompleksitas dari penambangan underground ini sangat unik ya. Jadi kemitraan ini saya rasa positif bagi dua belah pihak. Di samping itu juga Indonesianisasi dari sisi pegawai sekarang sudah hampir 98%. Putra-putri Indonesia sudah menduduki jabatan-jabatan strategis, tidak hanya di Freeport Indonesia, bahkan ada yang menjadi manajer tambang yang di Arizona. Itu suatu hal yang membanggakan, yang kita akan dorong terus, peralihan teknologi, peralihan kompetensi, sehingga nantinya putra-putri Indonesia juga akan bisa maju. Baik, terima kasih Pak Hendy atas penjelasan dan juga perspektifnya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, selamat bertugas lagi Pak. Pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan Direktur Utama PT Main ID, Dina Gurning. Yosua Marpaung melaporkan dari Gresik, Jawa Timur untuk CNBC Indonesia.